Sojin sangat terkejut, yang bernyanyi adalah Oh Yeon-hee padahal dulu pita suaranya rusak. Ternyata Yeon-hee menyadap ponsel Sojin waktu dia datang ke rumahnya. Cerdas ya. 이러고도 당신이 아빠 자격이 있어? Sojin sangat marah dan mencengkeram leher Yeon-hee. 가짜 소프라노 전서진. Sesaat kemudian wartawan datang yang membuat Sojin salah tingkah. Tidak sengaja ibu Jenny melihat Yeon-hee lewat. JNT merayakan kesuksesan konser Sojin. 피날레에서 하이 F까지 올린 거. Mereka semua memujinya yang membuat Sojin semakin risih. Sojin semakin marah saat ibu Jenny membahas tentang Yeon-hee. 연이는 안 왔다니까. Semuanya terkejut karena Sojin berteriak. JNT akhirnya membatalkan acara mereka. Beralih ke Yeon-hee yang mengunjungi makam Sureon, dia berjanji akan mengungkap kebenaran di balik kematiannya meskipun itu akan membunuhnya. 내 몸을 갈아 넣어서라도. Sojin merasa stres karena sekarang Yeon-hee memegang kartu asnya. Sojin teringat ayahnya yang selalu menekannya dan membandingkannya dengan Yeon-hee sewaktu sekolah. Sojin menanyakan siapa pemenangnya dan itu adalah Yeon-hee. Tentu saja ayah Sojin tidak membiarkan Yeon-hee berangkat. Ternyata kelicikan itu turun-temurun ya guys. 은별이는요? ART Sojin berbohong dengan mengatakan Eunbyul sudah tidur, padahal dia malah membantunya untuk keluar rumah. Eunbyul pergi dengan seorang pria, dan ternyata itu adalah Seokhon. Ternyata mereka bekerja sama untuk membatalkan pernikahan orang tua mereka. 늦었다. 그만 가자. Seokhyung melihat Eunbyul pulang terlambat dan itu membuatnya berpikir kalau Eunbyul punya pacar. 참 거짓말을 하신다. Sojin sangat marah pada sekretarisnya, bagaimana bisa Yeon-hee bisa ada di sana. Tapi sekretaris Do benar-benar tidak tahu. Sementara JNT menyuruh sekretarisnya untuk mengawasi Dr. Ha dan Yeon-hee. JNT melihat foto Yeon-hee di konser Sojin dan itu membuatnya curiga. 연이는 안 왔다니까. JNT akhirnya juga menyuruh sekretarisnya untuk mengawasi Sojin. Di rumah Yeon-hee, Yeonchul menggodanya. Apa mereka nanti akhirnya akan bersama? Kita tunggu aja ya. Minhyuk bertanya pada Seokhyung apakah Seokhon punya pacar karena semalam dia melihatnya pulang terlambat. Minhyuk menyebut nama Rona dan Jenny menyaut berkata itu tidak mungkin karena Rona tidak ada di Korea. Bukannya senang dengan informasinya, Seokhyung dan yang lain malah melarangnya datang ke kelompok belajar dan menyebutnya pengkhianat. Sojin mengadakan jumpa pers dan tiba-tiba Yeon-hee muncul di sana. 오윤희요? Yeon-hee memberikan surat perjanjian rahasianya dengan Park Hyo-ran. Tentu saja itu membuat Sojin semakin kesal dan gelisah. Pada sesi tanya jawab, para reporter menyanjungnya. Yeon-hee ada di tengah mereka memintanya untuk bernyanyi secara langsung. 네, 한번 부탁드릴게요. Tentu saja Sojin tidak bisa melakukannya. Sojin merasa kesal karena Yeon-hee terus saja mengancamnya. Sekretaris Do memintanya untuk membatalkan acara reuni malam ini, tapi dia menolak. Sojin datang meskipun agak terlambat. Saat dia akan duduk, ternyata kursinya sudah terisi. Itu adalah Oh Yeon-hee. Semuanya membicarakan nyanyian Sojin yang tidak seperti biasanya. Mereka malah berkata kalau suaranya mirip dengan Yeon-hee. Sojin merasa jengkel dan mulai membahas tentang kasus pembunuhan yang dilakukan Yeon-hee. 억울한 누명을 쓰긴 했지만 이미 무죄 판결도 났고. Tapi ternyata Yeon-hee bisa membela diri dan malah menceritakan kalau dia sudah menikah lagi. 얘들아, 나 화장실 좀. 그만 가. 나 진짜 쑥스러워. Sojin merasa sangat kesal dan dia pergi ke kamar mandi. 죽여버릴 거야. Karena Sojin tidak ada, teman-temannya ingin tahu siapa sebenarnya yang menggorok leher Yeon-hee. Tapi Yeon-hee tidak mau menjawabnya. Pengacara Lee mendatangi JNT dan mengajaknya berjudi. 괜찮은 놈 있어요? Dan ternyata yang diajak pengacara Lee adalah Yeonchul. Dia juga mengajak Nona Kang sebagai wasit. Pada awal-awal permainan, Yeonchul mengalami kekalahan. Pada kartu terakhir, JNT mengira dirinya menang, tapi ternyata kartu Dr. Ha lebih baik. JNT tidak mau kalah dan mengajaknya untuk bermain sekali lagi. 저야 뭐 상관없죠. Permainan kembali dilanjutkan dan lagi-lagi JNT kalah. Setelah JNT dan Dr. H pergi, Kang Mari mengingatkan pengacara Lee tentang hubungan mereka. Pengacara Lee merasa bingung karena Nona Kang menggunakan isyarat. Tapi pada akhirnya dia ingat dan merasa terkejut sendiri. Beralih ke Sojin yang mengencangkan arah mobilnya ke arah Yeon-hee.
Sojin menanyakan apa sebenarnya keinginan Yeonhee. 네가 이럴수록 내 입은 더 큰. Yeonhee ingin Sojin mundur sebagai penyanyi karena semua yang dia dapatkan sekarang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kalau Sojin melakukannya, Yeonhee akan merahasiakan kalau Sojin bernyanyi lip sync. 네 딸은 알고 있니? Karena Sojin menyebut Rona, Yeonhee mengatakan kalau Eumbil juga termasuk dalam rencananya. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh sekretaris JNT. JNT mengajak Sojin makan malam dan minum, tapi Sojin menolaknya. JNT berkata akan mengurus Oh Yeonhee karena istana Hira dan segalanya di bawah kekuasaannya. Tapi itu justru membuat Sojin ketakutan. Sekretaris JNT memberitahu apa yang dilihatnya. Itu membuat dia memanggil sekretaris Sojin dan berbohong seolah-olah dia mengetahui semuanya. Sekretaris Do yang kebingungan akhirnya menceritakan masalah suara Sojin. Dia seharusnya bisa membuat Sojin membatalkan konser, tapi justru dia tertipu oleh broker. JNT memperjelas kalau yang bernyanyi di konser Sojin adalah Oh Yeonhee. Sekretaris Do sangat terkejut karena ternyata JNT tidak tahu apa-apa. 아까 다 알고 계신다고. JNT mengajak sekretaris Do memihaknya atau dia akan memberitahu Sojin kalau mulutnya tidak bisa dijaga. Yeonhee teringat momen terakhirnya dengan Rona waktu di AS. Rona sebenarnya merasa bahagia, tapi Yeonhee harus jujur kalau dia yang membunuh Minsola secara tidak sengaja. 수련하지만 딸 민서라. Rona sangat terkejut karena ibunya menjadi pembunuh hanya untuk memasukkannya ke sekolah Chong'a. 그때 정말 아무 기억도 안 났어. Yeonhee mengatakan itu bukan salah Rona. Rona berkata seharusnya Yeonhee merahasiakannya selamanya. 엄마 용서하지 마 로나. Logan pun datang dan bertanya apakah Yeonhee mengakui semuanya. Yeonhee meminta Logan untuk menjaga Rona tetap di AS dan mencegahnya kembali ke Korea. JNT diam-diam masuk ke kamar Sojin yang tentu saja membuat Sojin sangat terkejut. JNT bertanya kenapa Sojin menjadi sangat sensitif, apakah dia punya kekhawatiran tentang sesuatu? Tapi Sojin berkata tidak. 오윤이 역시 대단한 여자야. Eumbil merasa kesal melihat JNT di rumahnya karena itu akan mengganggu pikirannya. JNT mengabaikannya dan malah berkata dia tidak akan berakting lagi. 재수없어. Sojin menerima pesan dari Yeonhee yang membuatnya mengamuk. Secara mengejutkan, Rona datang dan meminta daftar ulang. 미안하지만 그건 불가능한데. Rona menunjukkan sertifikat kemenangannya pada ajang internasional. Jennie menerima bulian lagi. Sehun sudah menyuruh mereka untuk berhenti, tapi mereka tidak mau. Saat Min Hyuk akan mendekati Rona, dia malah terpeleset. Menurut aturan sekolah, pemenang ajang internasional diperbolehkan mendaftar ulang. Tapi Sojin tidak mau Rona kembali. Yeonhee dan Yeonjul datang dengan bergandengan tangan. Mereka dikabari kalau Rona menendang Min Hyuk. Yeonhee bahkan tidak tahu Rona ada di Korea. 네가 보낸 거 아니었어? 우리 로나가? Semua anak bersaksi kalau Rona menendang Min Hyuk. Rona berkata kalau mereka semua menindas Jennie. Anak-anak nakal itu melirik Jennie dan akhirnya Jennie berkata kalau mereka hanya main-main. Yeonhee datang dan memarahi Rona kenapa dia kembali lagi ke Korea. Rona berkata dia juga ingin memenangkan festival Chong'a. Itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk ibunya. 로나야. Pengacara Lee mengamuk karena anaknya terluka, padahal sebenarnya Min Hyuk tidak perlu memakai gips. Pengacara Lee mengejek Rona putri seorang pembunuh yang membuat Yeonjul marah. Yeonjul mengancam bisa saja melaporkannya atas pencemaran nama baik. Sojin mempunyai ide untuk memanfaatkan Rona. Kebetulan sekali Rona datang memohon padanya. 네가 그런 부탁 왜 해? 너. Sojin mengizinkan dengan syarat Rona harus membawa perjanjian dari ibunya kalau dia tidak akan membuat masalah. Sojin dengan licik mengancamnya dengan kasus Min Hyuk. Eumbil merasa sangat kesal mendengar Rona akan kembali, tapi Sojin berkata itu akan membuatnya semakin semangat belajar. 그딴 기집애한테 트로피 안 뺏겨. ART Sojin lebih memahami Eumbil kalau dia kesal bukan karena pelajaran tapi karena Seokhon. Suasana hati Sojin sedang baik, jadi dia akan bertemu JNT. JNT mendapatkan banyak bukti kalau memang ada orang lain yang bernyanyi di konser Sojin. Itu untuk terakhir kalinya atau sekretaris Do akan melaporkannya pada Sojin. Sementara Sojin sudah menunggu JNT di hotel. 아은별. Dan inilah ending dari episode 3.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.